Sahabat Secan, ketika seseorang divonis mengidap kanker, pastinya menjadi kabar yang paling menyakitkan bagi penyintas kanker. Tidak heran jika survivor kanker akan mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, putus asa, depresi, dan lainnya. Untuk itu, survivor kanker harus didampingi psikolog untuk mengatasi bagaimana cara mengatasi gangguan psikologis tersebut. Untuk itu telah hadir bersama saya psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma, Alvina, yang akan berbincang-bincang mengenai bagaimana cara mengatasi gangguan psikologis bagi survivor kanker. Ikuti bincang-bincangnya. Nah, Bu Alvina, kira-kira apa yang perlu dilakukan survivor kanker untuk mengatasi gangguan psikologis? Iya, jadi seperti yang tadi Mas Frederick sudah bilang bahwa memang betul kalau misalnya seseorang yang sudah sembuh dari kanker itu pasti punya kecemasan yang tinggi, punya juga trauma gitu kan, terus juga punya gangguan-gangguan psikologis yang lainnya. Nah, tentunya saja bagi individu survivor kanker tersebut yang memiliki gangguan psikologis itu tentunya harus didampingi oleh profesional seperti psikolog atau psikiater. Bisa juga melakukan konseling atau ada terapi-terapi lainnya seperti itu. Oke. Nah, Bu Alvina, itu seberapa penting sih pendampingan survivor kanker yang didampingi sama psikolog itu? Kalau seberapa penting sih sebenarnya cukup penting ya, tapi tergantung balik lagi. Kalau misalnya survivor kanker tersebut itu nggak ada gangguan psikologis, memang yang nggak terlalu perlu lah, atau misalnya perlu sesekali aja. Tapi kalau misalnya mempunyai gangguan yang cukup berat atau mengganggu dirinya sendiri, mengganggu orang lain, mengganggu lingkungan sekitar gitu kan, itu sangat perlu pendampingan dari profesional gitu. Oke. Nah, Bu Alvina, itu gangguan psikologis yang dialami penyintas kanker tuh kayak apa sih? Cukup beragam ya, dan tergantung juga masing-masing dari individunya. Tapi yang paling sering itu pertama pastinya stres, depresi. Stres dan depresi itu beda juga ya. Stres itu kan masih yang ke awal-awalnya, sedih-sedih biasa. Tapi kalau sudah depresi itu sudah mengganggu dirinya sendiri atau mungkin orang lain. Contohnya misalnya nggak punya semangat hidup, terus ya gitu nggak punya nafsu makan, seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya trauma. Jadi kalau trauma ini berhubungan sama kecemasan yang tinggi juga. Misalnya nih, pernah mengalami kanker, didiagnosa kanker payudara. Jadi misalnya baru diangkat yang payudara yang sebelah, terus payudara sebelahnya lagi ada rasa sakit dikit, langsung kayaknya ketakutannya tinggi banget, kecemasannya tinggi gitu kan. Aduh, jangan-jangan kanker saya kambuh lagi nih atau apa, padahal kan belum tentu, tapi yang di pikirannya itu tuh udah yang negatif-negatif semua. Kemudian juga yang sering kali itu juga ada yang namanya gangguan pada body image. Jadi yang namanya kanker itu kan seperti yang kita tahu itu bagian tubuh yang terkena kanker itu biasanya kan diangkat ya. Apalagi bagi perempuan juga kalau misalnya setelah ada pengobatan kemoterapi itu kan biasanya kan rambut rontok, kulit kering, terus misalnya kayak tubuhnya tuh jadi kurus gitu kan. Nah, itu gangguan-gangguan body image juga. Jadi biasanya individunya itu akan merasa bahwa kok saya tuh jadi jelek ya, jadi merasa bahwa nggak pede lagi, nih rambut saya botak nih, kulit saya kering, udah gitu juga payudara saya cuma sebelah, atau misalnya kakinya kok saya hilang nih sebelah, gimana ya saya menjalani kehidupan lagi gitu. Seperti itu kurang lebih. Itu mungkin hal-hal yang wajar ya, Bu Alvina. Kenapa survivor kanker itu mengalami gangguan psikologi seperti itu? Nah, terapi seperti apa sih yang bisa diberikan kepada survivor kanker ini untuk mengatasi gangguan psikologis itu? Kalau untuk survivor dari pasien kanker itu lebih ke arah terapi perilaku ya, atau biasa kalau dalam bahasa psikologinya kita sebut dengan CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi melalui terapi itu biasanya kan survivor atau pasien-pasien kanker itu kan punya pikiran-pikiran yang negatif gitu ya. Jadi melalui terapi itu kita mencoba untuk merubah pikiran-pikiran negatif itu menjadi pikiran yang lebih positif, sehingga diharapkan bisa mengubah juga nih perilakunya, jadi kecemasannya berkurang, seperti itu. Nah, cara terapinya itu seperti apa, Bu? Lebih ke arah kayak konseling gitu sih. Jadi kayak lagi sembari konseling, tapi kita masukin lagi tuh kayak hal-hal yang positif. Kemudian juga sebenarnya dari hal-hal simpel juga bisa ya, seperti misalnya
namanya survivor kanker itu kan atau yang sedang menjalani pengobatan kanker itu kan harus mempunyai semangat hidup yang tinggi. Iya. Nah, cara mempunyai semangat hidup yang tinggi itu kan biasanya pertama kita bisa dapat dukungan sosial dari lingkungan sekitar, dari keluarga, teman terdekat gitu Iya. kan. Kemudian juga bisa dengan menemukan hobi. Jadi kalau misalnya kita menemukan hobi nih, kesukaan yang selama ini kita belum tahu gitu kan. Jadi tentunya jadi punya semangat hidup yang lebih ditambah dari lingkungan juga support system seperti itu. Oke, baik. Nah, Bu Lavina, itu butuh waktu berapa lama sih bagi survivor kanker dalam mengatasi gangguan psikologisnya? Kalau masalah waktu itu sangat tergantung, itu sangat bervariasi. Setiap individu itu pasti memiliki waktu yang berbeda-beda. Tapi di sini saya mau sedikit bahas satu teori dari Kubler-Ross. Jadi menurut Kubler-Ross ini ada 5 tahapan penerimaan diri seseorang yang mengalami kesedihan. Contohnya kabar duka atau seperti penyakit kanker ini kan kita tahu penyakit yang berat ya. Jadi kita bisa masukin sebagai kategori kabar yang menyedihkan gitu kan. Nah, tahap pertama itu adalah tahap denial. Jadi orang yang misalnya nih karena kita lagi bahas kanker, misalnya waktu dia didiagnosa kanker, orang ini denial gitu kan. Jadi kayak merasa nggak mungkin nih saya, mungkin dokternya nih salah diagnosa nih, saya mau cari dokter lain aja gitu kan. Kemudian yang kedua ada yang namanya kemarahan, marah nih gitu kan, kenapa mesti saya, kenapa nggak orang lain gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah tawar menawar. Nah biasanya kalau di momen seperti ini orang itu akan merasa bahwa kayak lebih ke arah religius gitu kan. Jadi kayak ya ampun Tuhan, kalau misalnya saya sembuh dari kanker, saya mau lebih banyak beramal, lebih banyak berdoa gitu. Kemudian juga ada yang namanya depresi, jadi mulai down lagi. Kemudian baru yang terakhir itu penerimaan. Nah, jadi kalau waktu itu tuh tergantung tahap ini sebenarnya. Ada orang yang saat didiagnosa bisa langsung nggak lama nerima. Ada juga yang di tahap denial ini lama banget gitu loh. Jadi lebih ke arah kayak saya mau cari dokter lain, saya mau cari dokter lain. Kayaknya nggak mungkin ya saya kena kanker ya, jadi gitu. Jadi dari tahap ini pun akan mempengaruhi berapa lama nih gitu waktunya. Kalau diperkirakan bisa makan waktu bulan kah atau tahun kah atau? Lebih kalau rata-rata sih mungkin bulan kali ya. Kalau tahun itu memang udah yang cukup parah mungkin ya begitu. Tapi bisa sembuh total dari gangguan psikologis, bisa hilang atau bagaimana? Nah tergantung juga, tapi rata-rata sih karena semua itu bertahap, seharusnya bisa sembuh gitu. Jadi maksudnya dalam artian bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Gitu. Patokannya seperti itu. Nah, sahabat Secan, jadi itu penting untuk didampingi dengan psikolog ketika survivor kanker mengalami gangguan psikologis. Tapi mengenai pengobatannya, durasinya itu juga relatif ya, tergantung tingkat gangguan psikologisnya dan bagaimana penyembuhannya itu sendiri. Nah, Bu Arvina, kalau misalnya si survivor kanker ketika dia mengalami gangguan psikologis dan tidak segera diatasi, didampingi oleh psikolog untuk segera diobati, nah itu apa yang terjadi? Nah, sebenarnya bisa dari fisik dan psikologisnya sendiri gitu kan. Kalau misalnya kayak tadi kita bahas berpatokan pada 5 tahap tadi. Kalau misalnya ada seseorang yang terus-terusan di tahap denial gitu kan, dia terus mencari dokter aja nih, nggak mau terima diagnosa kankernya gitu kan. Jadi secara fisik pasti penyakit kanker itu semakin parah. Nah kalau dari sisi mentalnya itu lebih ke arah memang kalau misalnya nih orangnya tuh dari yang stresnya tuh stres biasa, jadi kayak baru kayak awal-awal yang wajar gitu kan, kok bisa ya begini, gimana ya, pikiran-pikiran negatif gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak diobati, tidak ketemu profesional seperti psikolog atau psikiater, tentunya nanti akan makin parah, jadi bisa berujung ke arah depresi, jadi bisa ke arah nggak mempunyai semangat hidup, nggak punya nafsu makan, seperti itu. Jadi kayak menjalani hari-hari itu kayaknya tuh nggak ada niat banget gitu loh. Gitu. Nah kalau sudah mengalami seperti itu, bukankah penyembuhan kankernya itu sendiri juga akan makin sulit ya? Makanya ini berkesinambungan banget ya antara fisik dan mentalnya. Jadi kalau misalnya pun semakin depresi, tentunya yang kankernya itu sendiri pun akan semakin buruk gitu gitu. Ya, sementara penyembuhan kanker itu sendiri penting yang namanya mental support. Nah, itu salah satunya mental support itu ya gangguan psikologis itu sendiri ya, Bu Lavina. Oke. Nah, Bu Lavina, kira-kira
apalagi sih hal-hal lain yang perlu dilakukan dalam upaya mendukung terapi psikologi? Kalau terapi tadi kan kita udah bahas seperti yang salah satunya terapi perilaku ya. Iya. Kemudian tentunya yang bisa ditambahkan itu adalah pertama support system. Jadi agak percuma nih kalau misalnya udah ada terapi tapi lingkungan sekitar itu nggak mendukung. Jadi support system itu tuh penting banget gitu kan. Harus dari keluarga, teman terdekat gitu, sering-sering apa kayak jadi teman cerita gitu. Jadi nggak merasa sendiri. Kemudian juga cari-cari tahu bahwa nggak cuma kamu loh yang sakit kanker gitu kan. Jadi nggak ngerasa sendiri. Kemudian juga dari keluarga juga tetap memberi semangat, ditemani. Kemudian bisa juga yang tadi saya sempat singgung itu mencari kesibukan supaya pikirannya itu teralihkan, nggak selalu memikirkan aduh saya kanker nih, kayaknya nih penyakit yang mematikan gitu kan. Jadi cari kegiatan yang disukai, salah satunya misalnya hobi. Misalnya selama ini tuh kegiatannya tuh kerja kantoran dari pagi sampai malam gitu-gitu aja, tapi karena kebetulan kena penyakit kanker, kemudian juga ternyata hobinya itu misalnya naik gunung gitu ya, coba sempatkan untuk naik gunung, jadi biar bisa lebih rileks juga, pikirannya juga teralihkan sementara seperti itu. Melakukan aktivitas fisik juga bisa juga ya? Bisa juga kayak olahraga, tapi tentunya balik lagi ke kondisi masing-masing ya. Kalau misalnya kondisinya sudah cukup parah kan kayaknya nggak memungkinkan, tapi kalau misalnya lakukan yang ringan-ringan, misalnya kayak yoga, berenang ringan gitu juga cukup baik gitu. Nah Bu Alvina, setiap survivor atau penyintas kanker ini kan dampak psikologisnya yang dialami kan setiap mereka alami kan berbeda-beda nih. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang membedakan dampak psikologis itu sendiri? Pertama memang lebih ke arah faktor dari segi kepribadiannya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh orangnya itu memang dari dulu tuh sensitif banget gitu kan, mudah tersinggung, terus udah gitu kayak gampang kepikiran, pokoknya sensitif dalam segala hal gitu ya. Itu memang kalau misalnya sekali terdiagnosa gitu kan, pasti kan lebih memperburuk lagi, jadi lebih pikiran itu lebih parah lagi, maksudnya kayak lebih gampang kepikiran sampai yang jauh-jauh. Aduh ini kayaknya saya bentar lagi kayaknya saya bakal meninggal gitu-gitu, terus keluarga saya gimana ya. Jadi kayak udah dipikirin yang jauh-jauh gitu kan. Kemudian juga ada dari faktor usia gitu, jenis kelamin juga. Contohnya misalnya kayak laki-laki masih di usia muda terus punya keluarga juga, jadi kan pasti banyak juga yang dipikirin gitu ya, lebih mudah stres. Misalnya kayak aduh nih saya udah anak saya masih kecil, terus kayak gitu misalnya finansial saya masih belum oke, gimana kalau saya meninggalkan keluarga saya, itu yang bikin juga makin stres gitu ya, makin lebih mengarah ke gangguan psikologis kalau misalnya nggak ditangani dengan baik. Kemudian juga ada dari masalah finansial sendiri. Jadi seperti yang kita tahu yang namanya penyakit kanker itu kan butuh finansial yang cukup banyak ya gitu. Nah kemudian kalau misalnya finansialnya cukup oke, mungkin nggak terlalu dipikirkan gitu kan, jadi nggak terlalu jadi beban pikiran gitu. Tapi kalau misalnya finansialnya sendiri itu menengah ke bawah, jadi kan mungkin itu kan lebih bisa menjadi suatu pikiran tersendiri gitu ya. Jadi itu yang menambah beban pikiran juga, jadi lebih gampang stres, berujung-ujung faktor-faktor yang lain seperti itu. Kemudian juga balik lagi yang pasti support system. Kalau misalnya terdiagnosa penyakit kanker tapi nggak ada support system dari keluarga, teman terdekat dan yang lainnya, pastinya juga lebih mudah terpuruk juga begitu. Nah Bu Alvina, gimana sih caranya bagi para survivor kanker ini supaya mereka tetap semangat, tetap menjalankan penyakitnya dengan tidak putus asa ya, agar pikiran-pikiran negatif yang tadi diutarakan Bu Alvina itu bisa ditepis dan dia bisa sembuh mungkin dari penyakit kankernya. Apa poin-poin atau kunci-kunci atau tips yang perlu disampaikan? Mungkin kalau untuk tipsnya itu lebih ke arah harus memiliki semangat hidup yang tinggi gitu. Jadi mungkin saat misalnya kayak memiliki keluarga, teman terdekat, harus lebih ke arah oke, saya punya keluarga ini, saya punya teman ini, jadi saya harus hidup gitu kan, jadi saya harus sembuh. Jadi itu satu semangat gitu kan, balik lagi termasuk support system. Kemudian juga harus memiliki kegiatan-kegiatan yang disukai. Contohnya kalau kayak punya hobi-hobi tersendiri itu jadi mempunyai semangat hidup juga. Intinya sih lebih ke arah harus memiliki semangat hidup sih, tapi maksudnya lebih ke arah yang kayak semangat hidupnya itu terdiri dari orang-orang yang dikasihi, kegiatan yang disukai gitu, seperti itu. Dan yang paling utama lagi bagi penyintas kanker bahwa
ketika mereka divonis mengidap kanker itu bukanlah akhir dari kehidupannya dia. Betul. Gitu. Jadi memang waktu didiagnosa kanker itu pun memang harus lebih ke arah cari informasi-informasi. Jadi biar pengobatannya itu tepat gitu. Jadi biar lebih kesembuhannya itu lebih cepat juga gitu. Oke. Nah, sahabat Sajaan, itu tadi bincang-bincang saya dengan psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma, Alvina. Nah, tadi kita bincang-bincang soal bagaimana cara mengatasi gangguan psikologis bagi survivor kanker. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Secaan Indonesia untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya mengenai kesehatan dan kecantikan. Saya Fredrik Yopasa, sampai jumpa.